Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan eh, ataupun melakukan penjelasan daripada soal ujian tengah semester, mata kuliah, kemudian rem dan suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lui Hidayah Harahap dengan NIM 22073085. Baik, untuk langsung saja kita masuk kepada pembahasan ataupun dari inti pada video ini, yaitu melakukan ataupun menjelaskan daripada soal ujian tengah semester. Nah, yang pertama di sini ada soal yang nomor satu, tuliskan prinsip kerja dan fungsi nama komponen, cara kerja dan jenis atau tipe serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi lengkapi dengan gambarnya. Nah, langsung saja, langsung di sini yang pertama itu ada prinsip kerja. Nah, sistem kemudi sendiri memiliki prinsip kerja. Sistem kemudi pada kendaraan bermotor bekerja dengan cara mengubah arah roda melalui putaran kemudi yang terhubung dengan steering gear. Nah, steering gear akan mengubah putaran dari kemudi menjadi gerakan horizontal melalui pitman arm dan center link. Kemudian diubah menjadi gerakan vertikal oleh idler, arm, dan tirot. Dan akhirnya diteruskan kepada roda. Nah, mungkin itu dia apa apa itu prinsip kerja daripada eh, sistem kemudi. Nah, lanjut kita kepada pembahasan yang kedua yaitu nama dan fungsi komponen. Nah, di sini ada beberapa komponen daripada sistem kemudi, komponen penunjang ataupun komponen penyusun daripada sistem kemudi tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kemudi itu sendiri atau yang disebut dengan steering wheel. Nah, steering wheel ini berfungsi sebagai bagian yang digunakan untuk mengubah arah kendaraan dengan memutar kemudi. Nah, untuk gambar daripada steering wheel ini adalah sudah ditampilkan mungkin ini adalah gambar daripada steering wheel. Nah, masuk kita kepada komponen yang kedua yaitu steering gear. Steering gear merupakan sistem roda gigi yang digunakan untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal. Nah, untuk gambar dari steering gear bisa dilihat, mungkin ini ada gambar steering gear. Itu seperti ada gear di dalam daripada sebuah steering gear tersebut. Nah, selanjutnya ada pitman arm. Nah, pitman arm tersendiri, definisi daripada pitman arm adalah mengubah gerakan horizontal dari steering gear menjadi gerakan vertikal. Ini ada gambar daripada pitman arm. Nah, yang kedua, selanjutnya centerlink. Centerlink menghubungkan pitman arm dengan idler arm. Gambar daripada centerlink ini mirip dengan pitman arm, hanya saja centerlink ini sedikit lebih panjang daripada pitman arm. Nah, selanjutnya yaitu adalah idler arm. Idler arm adalah tempat dudukan daripada eh, pitman arm. Idler arm sendiri berfungsi sebagai mengubah gerakan vertikal dari centerlink menjadi gerakan horizontal pada tirut. Nah, komponen selanjutnya, komponen penyusunnya masuk pada komponen penyusun yang terakhir yaitu ada tirut. Tirut sendiri menghubungkan idler arm dengan roda. Nah, jadi tirutlah yang menghubungkan idler arm ini ke roda. Mungkin itu dia beberapa komponen daripada sistem kemudi. Nah, selanjutnya masuk kita kepada cara kerja daripada sistem kemudi tersebut. Nah, cara kerjanya di sini adalah ketika kemudi diputar, putaran akan diubah menjadi gerakan horizontal oleh steering gear. Nah, ini dia. Jadi mengubah gerakan horizontal itu adalah tugasnya daripada steering gear. Nah, selanjutnya gerakan horizontal ini akan diubah menjadi gerakan vertikal oleh pitman arm. Nah, setelah tadi
kemudi diputar dan menghasilkan gerakan horizontal, kemudian gerakan horizontal ini diubah menjadi gerakan vertikal oleh Pitman arm. Inilah dia fungsi daripada Pitman arm tersebut, mengubah gerakan horizontal menjadi gerakan vertikal. Selanjutnya, kemudian dihubungkan ke center link. Nah, ya ini dia center link. Setelah dihubungkan ke center link, gerakan vertikal ini kemudian diubah kembali menjadi gerakan horizontal oleh idler arm. Nah, jadi tugasnya si idler arm ini sendiri mengubah gerakan vertikal tersebut, mengembalikannya, lebih tepat mengembalikannya ke gerakan horizontal. Nah, selanjutnya dan diteruskan ke roda. Dengan cara ini arah kendaraan bisa diubah sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, da- dari cara kerja ini kita ketahui komponen-komponen yang ada di sini itu saling berterkaitan dalam fungsinya sendiri, yaitu untuk melaksanakan perputaran roda. Nah, masuk kita yang kedua yaitu adalah jenis atau tipe. Sistem kemudi pada kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis atau tipe, antara lain tipe yang pertama itu ada rack and pinion. Nah, rack and pinion ini, sistem ini menggunakan roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Nah, tipe yang kedua yaitu ada recirculating bulb. Recirculating bulb ini menggunakan bola yang bergerak di dalam sebuah roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Nah, masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah analisis gangguan dan langkah perbaikan. Nah, beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi di roda diantaranya adalah suara berdecit saat diputar, kemudi yang sulit dikendalikan atau kemudi yang bergetar. Berikut adalah langkah-langkah memperbaiki yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu untuk suara berdecit saat diputar. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mengecek kondisi power steering fluid atau fluida dari power steering itu sendiri. Pastikan tidak terlalu rendah atau tidak terlalu kotor. Jika perlu dan memang jika sudah fatal, maka akan melakukan penggantian power steering fluida dan pastikan tidak dapat kebocoran pada sistem. Nah, mungkin itu dia cara mengatasi daripada suara berdecit pada saat diputar. Kemudian, yang kedua adalah kemudi yang bergetar. Nah, masalah yang kedua ini ada kemudi yang bergetar saat diputar. Pas kita melakukan perputaran daripada kemudi, terasa getaran saat melakukan perputaran tersebut. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah periksa kondisi tirut dan pastikan tidak ada yang aus atau rusak. Jika ada yang rusak, segera diganti dengan tirut yang baru. Nah, jadi untuk kemudian bergetar ini, komponen tirut yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, ini adalah gambar daripada sistem kemudi, gambar pokok daripada sistem kemudi, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin itu dia untuk pembahasan soal yang pertama. Lanjut kita kepada pembahasan soal yang kedua. Nah, di sini soalnya adalah tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment, lengkapi dengan gambarnya. Nah, sistem front wheel alignment adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur sudut roda depan pada sebuah kendaraan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu tirut. Tirut adalah komponen yang menghubungkan dua roda depan dan membantu mengendalikan arah kendaraan. Tirut tirut ini terdiri dari bagian dalam dan tirut bagian luar. Nah, selanjutnya ada camber adjustment, adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan roda. Jika sudut kemiringan roda terlalu besar atau terlalu kecil, akan menyebabkan roda cepat aus dan mengurangi stabilitas kendaraan. Nah, jadi untuk sudut camber adjustment ini perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah langkah-langkah penyetelan dari sudut camber adjustment.
Nah, selanjutnya ada caster adjustment. Adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut caster pada roda depan. Sudut caster mempengaruhi kestabilan kendaraan pada saat melaju di jalan yang tidak rata. Nah, ini dia untuk caster adjustment tersebut. Ini gambarnya. Nah, yang selanjutnya adalah toe adjustment. Nah, toe adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jarak antar kedua roda depan. Jarak yang tepat antara kedua roda depan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kendaraan. Nah, jadi two ini sendiri ada terbagi dua, yaitu two in dan two out. Bisa mungkin ini adalah gambar daripada two in dan ini adalah gambar daripada two out. Nah, untuk gangguan pada sistem front wheel alignment sendiri dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu seperti yang pertama itu ban kempes. Nah, jika ban kendaraan kempes, maka akan mempengaruhi sudut kemiringan dan jarak antara kedua roda depan. Solusinya untuk mengatasi adalah dengan mengganti ban yang kempes dengan yang baru. Nah, yang kedua adalah komponen aus. Jika salah satu komponen sistem front wheel alignment aus, maka akan mempengaruhi sudut roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah mengganti komponen yang aus dengan yang baru. Nah, jadi kita juga harus perlu memperhatikan keausan daripada komponen dari sistem front wheel alignment. Nah, yang selanjutnya adalah perangkat kikir bermasalah. Jika perangkat kikir yang digunakan bermasalah atau tidak akurat, maka akan mempengaruhi hasil akhir dari sistem front wheel alignment. Solusinya adalah dengan memperbaiki atau mengganti perangkat kikir yang bermasalah. Nah, jadi di sini kita jika mempunyai sebuah kendaraan, kita harus sigap memperhatikan daripada sistem front wheel alignment tersebut karena ini sangat berpengaruh kepada sistem kemudi daripada sebuah kendaraan. Nah, ini adalah gambar daripada sistem front wheel alignment. Ini adalah kondisi ban yaitu yang bermasalah saat two wear dan ini adalah kondisi ban untuk camber wear dan ini adalah caster. Terlihat caster jika bermasalah caster ban tersebut akan aus atau botak di tengah. Nah, ini ada edge wear yaitu aus di pinggir-pinggir ban tersebut, yaitu adalah patch wear, yaitu ausnya ban itu tidak merata. Jadi seperti berselang-seling. Nah, sama dia seperti cup wear, sam, cup wear tersebut hampir sama dengan patch wear. Nah, itulah mungkin dia pembahasan daripada soal yang kedua. Nah, masuk kita ke pembahasan soal yang ketiga. Pembahasan soal yang ketiga. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambarnya. Nah, sistem rem parkir adalah suatu sistem penting pada kendaraan yang berfungsi untuk memegang kendaraan tetap berada di tempat yang diinginkan ketika diberhentikan. Contohnya pada saat kita berhenti di tanjakan, agar mobil tidak menggelinding ke bawah, maka kita aktifkan rem parkirnya. Nah, komponen-komponen utama yang ada pada sistem rem parkir meliputi yang pertama itu adalah pedal rem parkir. Nah, pedal rem parkir ini mungkin sudah umum diketahui oleh banyak orang, yaitu adalah komponen yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem parkir tersebut. Nah, ini dia posisinya kebanyakan pada sebuah kendaraan yaitu berdekatan dengan tuas transmisi. Nah, yang kedua ada kabel rem parkir. Kabel rem parkir adalah komponen yang menghubungkan pedal rem parkir dengan rem parkir yang ada di roda belakang pada mobil. Jadi tugasnya untuk menghubungkan pedal rem dengan pedal rem parkir yang ada di roda belakang pada mobil itu adalah daripada kabel rem parkir tersebut. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, selanjutnya itu adalah rem parkir itu sendiri. Komponen yang terdiri dari kanvas dan piringan rem yang dipasang pada roda belakang mobil. Nah, ini dia sistem daripada rem parkir tersebut. Nah, masuk kita kepada cara kerja
sistem rem parkir. Cara kerjanya adalah ketika pedal rem parkir ditekan, maka kabel rem parkir akan menarik rem parkir pada roda belakang untuk mengunci roda agar tidak bergerak. Nah, itu dia cara kerja daripada sistem rem parkir. Nah, masuk kita kepada jenis atau tipe rem parkir. Nah, ada beberapa jenis atau tipe rem parkir diantaranya eh, sistem rem parkir tangan. Sistem ini biasanya digunakan pada mobil manual dan terdiri dari tuas rem tangan yang terletak di tengah-tengah konsol tengah mobil, yaitu berdekatan dengan tuas transmisi. Nah, yang kedua, sistem rem parkir elektronik. Sistem ini biasa digunakan pada mobil-mobil dengan transmisi otomatis dan pengendalian dilakukan melalui tombol, tidak melalui tuas seperti yang tadi. Tidak melalui tuas seperti ini, melainkan hanya melalui tombol. Nah, masuk kita kepada analisis. Analisis gangguan pada sistem rem parkir dapat dilakukan jika terjadi masalah pada pedal rem parkir, kabel rem parkir, atau rem parkir itu sendiri. Nah, beberapa gangguan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya adalah pedal rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena karena kabel rem parkir putus atau terkunci. Nah, cara memperbaikinya dengan mengganti kabel rem parkir yang rusak. Nah, yang selanjutnya, rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kanvas atau piringan rem aus atau kotor. Cara memperbaikinya adalah dengan membersihkan atau mengganti kanvas atau piringan rem yang aus pada saat rem parkir tidak berfungsi. Nah, selanjutnya itu adalah rem parkir macet. Nah, mungkin terjadi karena kabel rem parkir kendor atau roda terkunci. Cara memperbaikinya adalah dengan menyetel kembali kabel rem parkir atau mengangkat roda mobil untuk melepaskan rem. Nah, ini adalah gambar sistem rem parkir itu sendiri. Nah, sini ada tuas. Nah, kemudian dari tuas ini dihubungkan kepada rem parkir itu sendiri melalui kabel rem parkir ini aja. Ini dia yang disebut dengan kabel rem parkir. Nah, mungkin itu dia pembahasan dari soal yang ketiga. Masuk kita ke pembahasan soal yang keempat. Tuliskan prinsip kerja, jenis nama komponen dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan, beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik, lengkapi dengan gambarnya. Nah, sini adalah prinsip kerja dari sistem rem hidrolik adalah menggunakan cairan untuk mengubah tekanan pada piston, sehingga gaya gesekan antara kampas rem dan cakram atau drum menjadi lebih besar. Cairan yang digunakan biasanya adalah brake fluid yang dipompa oleh master silinder untuk menggerakkan piston di kaliper atau well cylinder, sehingga menghasilkan gaya gesekan pada kampas rem. Nah, jenis-jenis sistem rem hidrolik antara lain, yang pertama single circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang hanya memiliki satu jalur sistem rem dan satu master silinder. Nah, yang kedua itu adalah dual circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang memiliki dua jalur sistem rem dan dua master silinder. Sehingga jika satu jalur mengalami kerusakan, maka jalur lainnya masih bisa berfungsi untuk mengendalikan kendaraan. Nah, yang ketiga yaitu adalah anti-lock brake system atau yang disebut dengan ABS, yaitu sistem rem hidrolik yang dilengkapi dengan sensor-sensor pada roda untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Nah, beberapa komponen utama pada sistem rem hidrolik antara lain, yang pertama adalah master cylinder. Nah, master cylinder berfungsi sebagai pompa yang menghasilkan tekanan pada cairan rem. Nah, ini adalah eh, gambar daripada master cylinder. Nah, selanjutnya yaitu ada kaliper. Kaliper berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem cakram. Nah, ini adalah gambar daripada kaliper. Jadi ini yang menghasilkan gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem cakram. Nah, selanjutnya yaitu adalah well cylinder. Berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem tromol. Nah, ini dia well cylinder tersebut. Nah, selanjutnya brake line. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara master cylinder dengan kaliper atau well cylinder.
Nah, ini dia gambar daripada brake line tersebut, seperti selang. Nah, masuk kita kepada cara kerja sistem rem hidrolik adalah sebagai berikut. Saat pedal rem ditekan, master cylinder akan memompa cairan rem ke dalam sistem rem. Tekanan pada cairan rem akan menggerakkan piston pada kaliper atau well cylinder. Sehingga gaya gesek pada kampas rem menjadi lebih besar. Gaya gesek pada kampas rem akan menghentikan pergerakan kendaraan. Analisis gangguan pada sistem rem hidrolik antara lain. Nah, yang pertama itu adalah bocor. Bocor pada brake line atau seal pada master cylinder dapat menyebabkan kebocoran cairan rem dan menurunkan kinerja sistem rem. Nah, yang kedua adalah kampas rem aus atau rusak. Kampas rem aus atau rusak dapat mengurangi kemampuan pengereman dari kendaraan. Nah, yang ketiga yaitu adalah sistem ABS mengalami kerusakan pada sensor atau valve pada dan dapat menyebabkan ABS tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita langkah memperbaikinya adalah cek dan perbaiki kebocoran pada brake line atau seal pada master cylinder. Yang kedua, mengganti kampas rem yang aus atau rusak. Dan yang ketiga, cek dan perbaiki sistem ABS jika terjadi kerusakan. Nah, ini adalah gambar daripada sistem rem hidrolik. Ada beberapa komponen daripada sistem rem hidrolik tersebut. Selanjutnya, masuk kita kepada pembahasan soal nomor 5. Itu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 merupakan sistem yang digunakan pada kendaraan untuk mengontrol pengereman secara otomatis. Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja masing-masing tipe sistem penyetelan rem otomatis. Nah, sistem penyetelan rem otomatis tipe 1. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 menggunakan alat penyetel yang berfungsi untuk menyesuaikan celah antara tromol dan kampas rem. Ketika tromol terus terkikis akibat penggunaan celah antara tromol dan kampas rem akan semakin besar. Alat penyetel kemudian akan menyesuaikan celah tersebut secara otomatis untuk memastikan pengereman yang optimal. Nah, selanjutnya itu adalah sistem penyetelan rem otomatis tipe kedua. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor yang terletak di dekat roda. Sensor ini mengukur jumlah gesekan antara kampas rem dan tromol dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan celah antara tromol dan kampas rem untuk memastikan pengereman yang optimal. Nah, selanjutnya itu adalah sistem penyetelan rem otomatis tipe ketiga. Itu adalah sistem penyetelan rem otomatis tipe ketiga menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor ABS, anti-lock brake system. Sensor ABS mengukur kecepatan roda dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan tekanan rem pada masing-masing roda untuk memastikan pengereman yang optimal dan mencegah terjadinya kunci roda pada wheel lock pada saat pengereman. Nah, mungkin itu dia pembahasan daripada soal yang kelima. Nah, masuk kita ke pembahasan soal yang keenam, yaitu adalah tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem anti-lock brake system atau yang disebut dengan ABS. Lengkapi dengan gambarnya. Rem ABS atau anti-lock brake system adalah sistem rem modern yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kendaraan mereka dengan lebih aman dan efektif. ABS atau anti-lock brake system membantu mencegah roda terkunci saat pengereman keras, sehingga kendaraan tetap terkendali dan mencegah terjadinya kecelakaan. Cara kerja rem ABS. Nah, yang pertama, ketika pedal rem ditekan, sensor kecepatan di setiap roda mengukur kecepatan putaran roda. Jika sensor mendeteksi bahwa satu atau lebih roda mulai melambat,
atau lebih cepat dari kecepatan kendaraan. Rem ABS akan mempertahankan reman untuk roda tersebut dan memungkinkan roda yang lain terus berputar. Selanjutnya, itu adalah setelan roda tersebut mulai berputar lagi. ABS akan melepaskan pengereman pada roda tersebut dan kembali menempelkan reman pada roda lain yang mulai melambat. Komponen pada sistem ABS meliputi yang pertama yaitu adalah sensor kecepatan roda. Sensor yang dipasang di setiap roda untuk mengukur kecepatan putaran roda tersebut. Nah, ini adalah gambar daripada sensor kecepatan roda. Nah, yang kedua yaitu adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU mengontrol operasi sistem ABS dan menerima sinyal dari sensor kecepatan roda. Ini adalah gambar daripada CPU tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah valve control hidrolis. Valve ini berfungsi untuk mengontrol cairan rem ke kaliper rem untuk mencegah roda terkunci. Nah, ini adalah ABS control valve. Ini dia gambarnya. Selanjutnya yaitu adalah pompa hidrolis. Pompa ini membantu meningkatkan tekanan rem ketika rem pedal ditekan. Nah, yang ini dia pompa hidrolis dari sistem rem ABS atau yang disebut dengan anti-brake lock system. Nah, analisis gangguan dan langkah-langkah memperbaikinya pada rem ABS, yang pertama yaitu adalah sensor kecepatan roda rusak. Sensor yang rusak atau kotor dapat menghasilkan pembacaan yang salah atau tidak pembacaan sama sekali. Langkah memperbaikinya adalah memeriksa dan bersihkan sensor atau mengganti sensor tersebut jika kerusakannya sudah fatal. Nah, yang kedua itu adalah SPIU. SPIU tidak berfungsi. Jika SPIU mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, ABS tidak akan berfungsi. Langkah memperbaikinya adalah memeriksa daripada SPIU tersebut. Dan jika kerusakan yang terjadi pada SPIU itu sudah fatal, maka perlu dilakukan penggantian daripada SPIU tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah valve control hidrolis bermasalah. Valve control hidrolis yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan roda terkunci saat pengereman. Periksa dan ganti valve control hidrolis jika perlu. Nah, mungkin itu dia analisis daripada ataupun cara memperbaikinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pompa hidrolis rusak. Jika pompa hidrolis tidak berfungsi, tekanan rem tidak akan cukup untuk mengaktifkan sistem rem ABS. Nah, itu langkah untuk memperbaikinya itu adalah memeriksa ataupun mengganti pompa hidrolis jika perlu, ataupun jika kerusakan daripada sistem rem hidrolis tersebut sudah fatal. Nah, ini dia gambar daripada sistem rem ABS. Selanjutnya, masuk kita kepada pembahasan soal yang ketujuh. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada sistem rem tromol, beserta langkah memperbaikinya lengkap dengan gambarnya. Baik, komponen-komponen utama yang ada pada rem tromol adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah drum tromol, dan yang kedua adalah brake shoe atau sepatu rem, yang ketiga wheel cylinder, silinder roda, dan yang keempat brake adjuster, pengatur rem, dan yang kelima itu adalah retron spring atau pegas penarik, dan yang keenam adalah brake lining atau lining rem. Nah, jenis atau tipe rem tromol. Ada dua jenis rem tromol, hidrolik dan rem tromol mekanik. Rem tromol hidrolik bekerja dengan menggunakan cairan rem untuk menekan piston, yang kemudian mendorong sepatu rem ke drum. Sedangkan rem tromol mekanik bekerja dengan menggunakan tali atau kabel untuk menarik sepatu rem ke drum. Nah, selanjutnya, cara kerja rem tromol. Cara kerja rem tromol adalah sebagai berikut. Nah, ketika pedal rem ditekan, cairan rem di dalam sistem rem hidrolik mengalir ke dalam silinder roda dan mendorong piston ke arah sepatu rem. Kemudian, sepatu rem akan menekan drum dan menghasilkan gaya gesekan yang akan mengurangi kecepatan roda pada sistem mekanik. Ketika pedal rem ditekan, tali atau kabel akan menarik sepatu rem ke drum. Untuk memperbaiki rem tromol yang rusak,
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi yang aman dan stabil. Kemudian angkat kendaraan dan lepas roda yang bermasalah. Yang kedua itu adalah periksa kondisi drum dan sepatu rem untuk melihat apakah ada yang aus atau kerusakan yang perlu diganti atau diperbaiki. Dan yang ketiga, bersihkan drum dan sepatu rem dengan cara pembersihan dan gosok dengan sikat halus. Nah, mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak atau aus seperti silinder roda, sepatu rem, dan pengaturan rem. Yang selanjutnya itu adalah memasang kembali roda dan tes rem dengan menginjak pedal rem dan beberapa kali untuk memastikan rem bekerja dengan baik. Nah, itu dia mungkin eh, cara untuk memperbaiki rem tromol yang bermasalah ataupun yang rusak. Nah, selanjutnya ini ada gambar rangkaian sistem rem tromol. Nah, mungkin ini dia gambar daripada rangkaian sistem rem tromol. Nah, setelah selesai melakukan pembahasan daripada soal UTS tersebut, maka mungkin video ini juga akan berakhir. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu atas pemberian materi dan eh, melakukan proses perkuliahan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Eh, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat dan dapat menjadi suatu pelajaran yang baik. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.